Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati dari kelas manajemen 1. Saya dari Fakultas FEIS, jurusan manajemen di Universitas Fajar Makassar. Nah, di sini saya diberi tugas dari mata kuliah penganggaran modal yang diajarkan oleh Ibu Siti Ibra Mustafa Kamal SEM. Nah, jadi langsung saja saya akan membacakan soal yang diberikan, lalu saya akan menjawabnya. Nah, jadi yang pertama saya jelaskan dulu mengenai penganggaran. Penganggaran itu biasa yang kita sebut sebagai istilah budgeting, menunjukkan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, dan implementasi dari rencana tersebut, dan sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana tersebut. Nah, jadi hasil kegiatan penganggaran atau budgeting ini adalah anggaran yang disebut sebagai anggaran. Nah, jadi anggaran itu atau budget saya dapatkan dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut M. Narifin pada tahun 2007, anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif atau satuan jumlah periodik anggaran yang disusun berdasarkan program yang telah diserahkan. Nah, di sini juga dinyatakan anggaran itu merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, tetapi bisa juga dinyatakan sebagai bentuk satuan barang atau jasa yang merupakan alat manajemen dalam mencapai suatu tujuan yang ada di organisasi tersebut atau sebuah perusahaan. Menurut ahli kedua yaitu M. Munandar tahun 2007, anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam kesatuan atau moneter dan berlaku untuk jangka waktu di masa yang akan datang. Nah, jadi menurut para ahli, berbagai ahli yang saya dapatkan, dapat saya simpulkan bahwa anggaran merupakan alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya dan sebagai pedoman dalam usaha bagi pencapaian tujuan yang di masa yang akan datang. Nah, sedangkan penganggaran atau budgeting adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam suatu ukuran keuangan. Penganggaran itu juga menciptakan peran penting dalam sebuah perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Soal yang kedua, jelaskan secara terperinci proses sebuah perusahaan membuat anggaran. Bisa menjelaskan dengan menggunakan contoh perusahaan, jenis apapun, beserta proses pembuatan anggaran. Tahapan proses penyusunan anggaran perusahaan terbagi atas yang pertama, identifikasi dan evaluasi variabel eksternal atau trend watching, yaitu sebuah proses pengamatan terhadap tren atau gaya suatu perubahan lingkungan dengan tujuan mengidentifikasi sebuah peluang serta ancaman yang harus dihadapi. Nah, yang kedua, pengembangan tujuan umum perusahaan, yaitu sebelum memutuskan strategi suatu perusahaan harus memiliki tujuan umum untuk dapat tercapai oleh perusahaan. Yang ketiga, pengembangan sasaran khusus bagi perusahaan dengan tujuan untuk mengarahkan serta memfokuskan sebuah perusahaan ke tujuan umum yang lebih terperinci lagi, serta mentransformasikan informasi umum kepada informasi perencanaan yang lebih spesifik. Dan yang keempat, pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan, di mana dengan tujuan untuk dapat menemukan alternatif cara yang terbaik dalam mencapai sebuah tujuan. Yang kelima, instruksi perencanaan manajemen eksklusif. Yang keenam, persiapan dan evaluasi perencanaan proyek. Yang ketujuh, pengembangan dan persetujuan rencana laba strategi beserta taktik penerapannya. Yang kedelapan, pelaksanaan rencana laba. Yang kesembilan, penggunaan laporan kinerja periodik. Yang kesepuluh, penggunaan anggaran biaya fleksibel. Soal yang ketiga yaitu jelaskan secara terperinci siapa saja yang berperan dalam pembuatan anggaran. Jelaskan masing-masing peran
tersebut. Nah, jadi dalam penyusunan anggaran atau budget, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan anggaran serta kegiatan penganggaran tersebut adalah di tangan pimpinan tertinggi perusahaan. Namun dalam penyiapan dan penyusunan anggaran atau budget serta kegiatan-kegiatan penanggungan lainnya didelegasi kepada bagian lain dalam sebuah perusahaan. Nah, yang pertama, bagian administrasi. Penunjukan bagian administrasi dilakukan karena pada bagian ini terkumpul semua data dan informasi yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan. Nah, yang kedua, direksi. Direksi berperan sebagai memberikan bahan masukan mengenai berbagai kendala umum serta rencana perusahaan secara menyeluruh, baik rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Yang ketiga, manajer perusahaan, di mana manajer perusahaan ini berperan menyusun anggaran penjualan dan anggaran lainnya, distribusi termasuk bagian iklan dan promosi. Yang keempat, manajer produksi, yang berperan sebagai menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan seluruh kegiatan produksi, seperti jumlah yang dia akan dihasilkan, tenaga kerja, bahan mentah, pembelian, dan biaya overhead pabrik. Yang kelima, manajer keuangan, di mana berperan sebagai penyusunan anggaran yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan, seperti anggaran kas, anggaran laba rugi, serta neraca. Yang keenam yaitu manajer umum, administrasi, dan personalia, yang berperan sebagai penyusunan anggaran yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi serta personalia. Jadi menurut saya anggaran itu harus dapat menyajikan informasi yang betul-betul jelas mengenai seperti tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang dapat diperoleh dalam suatu kegiatan sebuah perusahaan. Nah, sehingga suatu sistem penganggaran dapat menciptakan kongruensi tujuan atau goal congruence dan mampu mendorong para manajer untuk menciptakan suatu tujuan organisasi dengan cara yang etis. Soal yang kelima yaitu apakah anggaran perusahaan dapat diubah? Jika ya atau tidak, berikan analisisnya. Nah, menurut saya anggaran perusahaan itu bisa diubah karena anggaran perusahaan dapat berubah. Misalnya ada keadaan yang berubah secara tiba-tiba, hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan kebijakan pada contohnya perubahan keadaan adalah inflasi atau keadaan mendesak lainnya. Nah, soal yang keenam, dari tugas kalian, anggaran manakah yang digunakan oleh semua jenis perusahaan? Berikan alasannya. Anggaran yang digunakan dalam sebuah perusahaan terdapat 3, yaitu yang pertama anggaran operasional, yang kedua anggaran keuangan, dan yang keempat anggaran penjualan. Nah, yang pertama anggaran operasional merupakan salah satu biaya yang paling terpenting dalam sebuah perusahaan, di mana perusahaan tidak akan berjalan jika tidak adanya biaya operasional. Yang kedua, anggaran keuangan, di mana anggaran keuangan berisi tentang perkiraan dan taksiran terhadap proses produksi dan kegiatan yang dilakukan perusahaan pada musim dan periode tertentu. Nah, dan terakhir yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang sangat penting dalam menentukan proyeksi penjualan dan penghasilan penjualan dan rencana anggaran komprehensif perusahaan. Nah, soal yang ketujuh yaitu, setujukah kalian jika ingin menggunakan anggaran yang sama dengan anggaran tahun lalu? Coba jelaskan. Nah, menurut saya, penganggaran perusahaan mengacu pada proses di mana bisnis memperkirakan keuangannya untuk periode mendatang dan merencanakan operasionalnya untuk mencapai tujuannya. Sebuah perusahaan merencanakan dan menerapkan strategi yang telah terstruktur dan menentukan apakah suatu kegiatan sudah sesuai atau terukur serta layak secara finansial atau sumber daya yang tersedia. Jadi itulah tadi hasil tanya jawab dari mata kuliah penganggaran modal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.